Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Kustrisno dengan NIM akhir 3007 dari kelas Information Retrieval A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 yang diberikan pada saat di kelas. Untuk isi tugas 2 sendiri yaitu buatlah aplikasi retrieval sederhana dengan data berupa koleksi objek sebagai berikut. Untuk objek pertamanya berisi mahasiswa Fasilkom, Universitas Jember adalah mahasiswa hebat. Objek kedua, Universitas Jember memiliki 30.000 mahasiswa. Objek ketiga, saat ini Fasilkom Universitas Jember memiliki 3 prodi. Kemudian objek keempat, prodi pertama Fasilkom Universitas Jember saat ini adalah prodi Sistem Informasi. Kemudian untuk keluaran aplikasi tersebut adalah tampilannya sebagai berikut. Seperti lihat. Eh, untuk outputnya yaitu memunculkan representasi objek dengan objek pertama yaitu D1 sama dengan mahasiswa, Fasilkom, Universitas, Jember, adalah, mahasiswa, hebat. Kemudian untuk dokumen atau source code yang saya buat yaitu menghasilkan seperti ini. Yang pertama-tama, kita membuat direktori dokumen yang berisi beberapa dokumen seperti tadi, yaitu yang pertama di sini berisi mahasiswa Fasilkom Universitas Jember adalah mahasiswa hebat. Yang kedua, Universitas Jember memiliki 30.000 mahasiswa. Yang ketiga, saat ini Fasilkom Universitas Jember memiliki 3 prodi. Yang keempat, prodi pertama Fasilkom Universitas Jember saat ini adalah prodi Sistem Informasi. Nah, kemudian untuk soal yang pertama tadi, untuk menghasilkan output seperti sebelumnya tadi, yang pertama kita melakukan yaitu di sini tokenisasi dan pembuatan representasi, di mana untuk yang pertama kita membuat direktori kosong untuk menyimpan hasil tokenisasi tadi. Di sini kita beri nama yaitu representation. Kemudian kita lakukan looping untuk setiap dokumennya dan token sama dengan text.split ini untuk memisahkan teks menjadi kata-kata. Nah, kemudian untuk menyimpan hasil tokenisasi tadi dalam suatu directory kita menggunakan yaitu representation eh, kurung objek ID sama dengan tokens. Nah, kemudian untuk menampilkan representasi objek tadi, kita melakukan print representasi objek. Dan bisa dilihat untuk eh, outputnya sendiri, yaitu sama seperti tugas nomor 1 tadi. Kemudian untuk soal kedua, bentar. Nah, untuk soal kedua ini sendiri yaitu eh, objeknya sama, tetapi kita untuk outputnya sebagai berikut. Jadi dipisah antara directory dan inverters list, di mana seperti directory ini berisi 30.000 dengan inverters listnya 2, kemudian directory adalah dengan inverters listnya 1 dan 4. Kemudian untuk hasil yang saya kerjakan, yaitu untuk nomor 2 ini. Nah, yang pertama kita membangun investors index terlebih dahulu. Dengan di sini kita membuat direktori kosong lagi untuk menyimpan invested uh, index, yaitu saya beri namanya investors index. Kemudian kita melakukan bentar. Kita melakukan looping untuk setiap dokumennya dan kemudian kita di sini melakukan tokenisasi lagi dan konversi ke set agar kata itu tidak duplikat gitu, tidak mengalami duplikat dalam dokumennya. Nah, kemudian di sini ada terjadi looping lagi untuk melewati atau
melalui setiap kata unik dalam dokumen itu. Nah, kemudian di sini ada investors index token sama dengan indeks kosong. Ini tuh dibuat jika kata belum ada di indeks, maka akan dibuat list kosong gitu. Nah, kemudian untuk investors index token append object ID ini itu untuk menambahkan ID dokumen ke daftar kata tersebut. Nah, kemudian untuk menampilkan investors index itu sendiri, kita melakukan print directory eh, garis besar atau garis lurus eh, invested list, dan kemudian kita print juga tanda set itu untuk eh, membuat hasil outputnya itu sama dengan tugas yang kita berikan. Tugas yang diberikan. Nah, kemudian di sini ada kemudian di sini ada for term the IDS in sorted invert index dot item ini digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kata atau term. Nah, kemudian di sini ada print term dot ijaz dan itu untuk menampilkan kata dan daftar dokumennya. Kemudian untuk eh, term the 1 jas 12 ini itu untuk membuat kolom kata selebar 12 karakter agar tampilannya itu lebih rapi. Tuh. Dan .ids ini itu adalah daftar dokumen yang mengandung kata tersebut atau kata yang dicari. Kemudian untuk soal selanjutnya, nah, bisa dilihat untuk soal ketiga sendiri, yaitu kita disuruh untuk membuahkan output seperti ini. Membangun query, kemudian ketik yang Anda cari. Apabila kita mengetikkan mahasiswa hebat, maka akan memunculkan theta mahasiswa, koma hebat. Nah, kemudian di sini saya membuat pertama-tama terlebih dahulu seperti tampilannya biar sama ya. Kita buat print, membangun query, dan print tanda ini. Kemudian di sini saya membuat yaitu untuk variabel query sendiri, yaitu kita memasukkan atau input dengan mengetik ketik yang Anda cari. Kemudian eh Kemudian kita di sini melakukan tokenisasi query lagi, yaitu dengan query term sama dengan query split ini. Nah, split ini digunakan untuk memisahkan input query berdasarkan spasi. Tuh. Nah, kemudian kita print theta titik dua query termnya. Nah, di sini seperti bisa dilihat ya. Bentar, saya ulang lagi ya. Nah, bentar. Kita jalankan terlebih dahulu, biar dari nol. Bentar ya, agak lama ya. Nah, bisa dilihat untuk output pertamanya itu dia akan memunculkan seperti ini. Membangun query, ketik yang Anda cari. Nah, kita masukkan kata yang kita cari. Seperti soalnya tadi kan kita diminta untuk mengetikkan mahasiswa hebat gitu ya. Terus kita coba untuk mengetikkan mahasiswa hebat. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini akan munculkan output lagi yaitu theta titik dua mahasiswa koma hebat. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu kita disuruh untuk membuatkan output yang seperti ini. Dokumen yang sesuai dengan query mahasiswa S1 titik 2 1,2 hebat S2 titik 2 1. Kemudian untuk hasil yang saya
eh, kerjakan, yaitu yang pertama, lagi-lagi biar tampilannya sama ya, kita menggunakan print dokumen yang sesuai dengan query dan kita gunakan print tanda strip seperti ini. Nah, kemudian di sini ada eh, melakukan looping dengan for i, turn in interment query term. Ini digunakan untuk eh, kita melakukan looping pada query termnya itu atau daftar kata yang dimasukkan oleh pengguna tadi untuk mengecek setiap kata dalam query itu. Nah, eh, enumerate query term ini sendiri itu digunakan agar kita bisa mendapatkan indeks i dan kata term dalam query. Kemudian untuk indeks kemudian print f term as i index plus 1 titik 2 inverted index term. Kalau else-nya sendiri yaitu print f term as index plus 1 titik 2 bilangan kosong gitu. Nah, untuk output sendiri yang dihasilkan yaitu bisa dilihat di sini yaitu dokumen yang sesuai dengan query mahasiswa S1 21,2 hebat S2 21 tuh. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, nah nomor 5 sendiri bisa dilihat yaitu nah, di sini kita disuruh untuk membuat atau menghasilkan output seperti ini. Yang pertama, retrieval object N dengan logika N. Objek satu mahasiswa Fasilkom Universitas Jember adalah mahasiswa hebat. Retrieval object N dengan logika OR akan memunculkan objek satu dan objek 2. Dan kalau retrieval object N dengan logika NOT akan memunculkan objek 2. Nah, untuk hasil yang saya kerjakan yaitu di sini, yang pertama itu kita eh, mencari yang logika and terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang pertama itu depth search and term. Nah, itu depth search and term result sama dengan set invested index dot get term indeks ke 0, indeks kosong. Nah, ini digunakan untuk mengambil dokumen yang mengandung kata pertama. Nah, kemudian bawahnya yaitu for term in term pada indeks 1 ini digunakan untuk mengloop kata-kata selanjutnya dalam query. Kemudian result dan sama dengan set invert index dot get term index kosong ini untuk interaksi dengan dokumen yang mengandung kata tersebut, kata yang dicari itu tadi. Kemudian return sorted result ini digunakan untuk mengembalikan hasil dalam urutan terurut, secara terurut. Nah, kemudian kita cari untuk fungsi logika OR-nya. Nah, di sini sama ya. Untuk kita pakai def tetap. Def search or term result sama dengan set. Ini dibuat untuk himpunan yang kosong gitu. Kemudian ada berulang lagi for term in terms result eh, sama dengan set invert index get term. Ini digunakan untuk menggabungkan semua dokumen yang mengandung salah satu kata. Kemudian ada return short result, ini sama kayak tadi, yaitu untuk mengurutkan hasilnya. Nah, kemudian kita mencari fungsi notnya, itu berdasarkan dua himpunan. Nah, kemudian di sini itu eh, Dev, search node term satu term 2 dokumen term satunya, set invest index get term satu indeks ke indeks kosong. Ini dokumen untuk mengambil
dokumen yang mengandung term 1 itu. Ya, kemudian sama dengan halnya doc term 2 ini, tapi dia bedanya dia untuk mengambil dokumen yang mengandung term 2. Nah, kemudian di sini ada result sama dengan doc term 1 kurangi doc term 2. Ini mengambil dokumen di S1 tapi tidak di S2. Atau lebih tepatnya itu dia untuk mencari dokumen yang mengandung term 1 tapi nggak mengandung term 2. Nah, kemudian di sini ada proses pencarian menggunakan logika boolean gitu ya. Di sini itu ada print retrieval object R dengan logika N. Ini untuk menghasilkan outputnya nanti sesuai kata-katanya retrieval object R dengan logika N gitu ya. Nah, di sini ada result N sama dengan search and query term. Ini tuh digunakan untuk memanggil fungsi search and untuk mencari dokumen yang mengandung semua kata dalam query. Nah, kemudian di sini apabila untuk ada perulangan ya, if result n for doc ID in result n, eh, apabila untuk result n-nya ini, doc ID-nya ini di dalam result n, maka akan terprint objek doc ID titik dua dokumen doc ID gitu. Nah, apabila nggak ada atau else akan terprint tidak ada dokumen yang sesuai. Nah, kemudian kita akan mengprint lagi yaitu retrieval object R dengan logika OR. Ini untuk apa? Kita menampilkan hasil dari yang atas-atas tadi source code tadi, and dari and, or dan not tadi. Nah, di sini juga sama ya, result or sama dengan search or query terms. Ini sama untuk memanggil fungsi search or tadi. Nah, kemudian di sini juga sama mengalami perulangan if else gitu ya. Apabila result or-nya ini terdapat .id di dalam result or akan terprint objek .id titik dua dokumen .id. Nah, apabila tidak atau berada di else akan terprint tidak ada dokumen yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu print retrieval kata retrieval object dengan logika not. Nah, kemudian di sini tuh pastikan query term memiliki dua kata untuk menggunakan not yang benar. Di sini ada perulangan lagi if else, di mana ini tuh if when query terms sama dengan dua, ini tuh untuk mengecek terlebih dahulu ya apa apakah panjang dari query terms ini beneran dua gitu. Nah, term 1, term 2 sama dengan query term. Ini untuk mengambil dua kata dari query tersebut. Nah, kemudian ada result node sama dengan source node, term 1, term 2. Ini untuk tadi sama ya, untuk mencari, eh, memanggil fungsi search node untuk mencari dokumen yang mengandung query tadi. Nah, kemudian di sini ada perulangan lagi, yaitu apabila doc ID ini di dalam result note ini, doc ID tidak terdapat .id di dalam result ini, maka akan terprint objek .id titik dua dokumen .id. Nah, kalau tidak ada, maka kita balik ke else ini dan akan terprint tidak ada dokumen yang sesuai. Nah, tadi kan kita if else-nya dari awal ini ya. Nah, kemudian apabila dari semua tahap-tahap ini tidak ada, maka kembali ke else ini. Akan terprint kan query harus terdiri dari dua kata untuk menggunakan not yang benar. Oh maaf, berarti dari if else yang not ini tadi ya. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya atau outputnya bisa dilihat di sini ada retrieval object N dengan logika N, objek 1, titik 2, mahasiswa Fakultas Universitas Jember adalah mahasiswa hebat. Yang kedua, retrieval object dengan logika OR. Munculnya objek 1 dan objek 2. Kemudian, untuk retrieval object dengan logika not, munculnya objek 2.
Baik, mungkin, sekian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya atau apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.